pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Margareta Ananda Luisa Sinagula, NIM 2017-017042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. Fenomena atau kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia itu pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, yang mana Garuda Indonesia melaporkan laba yang diperoleh dari kerjasama antara Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aeroteknologi sebagai pendapatan, padahal laba tersebut masih bersifat piutang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba, di antaranya perencanaan pajak, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial. Laba merupakan dasar dalam perpajakan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Hal ini yang membuat manajemen berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar tidak mengganggu atau tidak mengurangi laba yang diperoleh. Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah kualitas audit, yang mana tingginya kualitas audit dapat mencegah terjadinya manajemen laba, karena jika penyajian laba yang salah itu terdeteksi dan akhirnya diketahui publik, maka citra dan reputasi serta nilai perusahaan akan turun. Di samping itu, kepemilikan manajerial juga dapat mempengaruhi manajemen laba, karena dapat menyelaraskan kepemilikan saham di antara para pemegang saham, baik manajer maupun pihak terkait, sehingga dapat mengurangi atau meminimalisir timbulnya konflik agensi. Ada rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang keempat, apakah perencanaan pajak, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba? Yang berikut ada tinjauan pustaka. Teori keagenan adalah teori yang menerangkan bahwa ketika seseorang mempekerjakan orang lain dan memberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan, maka akan menimbulkan masalah keagenan atau konflik agensi. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba didefinisikan sebagai manipulasi aktif dari informasi akuntansi untuk mempengaruhi kinerja atau laporan keuangan perusahaan, yang mana pendapatan dapat dimaksimalisasi atau diminimalisasi. Yang ketiga, ada perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam mengelola keuangan untuk mengurangi kewajibannya sebagai subjek pajak dengan menggunakan metode-metode dalam perpajakan. Yang keempat, kualitas audit. Kualitas audit adalah probabilitas atau kemungkinan adanya ketidaksesuaian yang ditemukan auditor dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga harus dilaporkan dalam laporan keuangan audit. Yang kelima, ada managerial ownership atau kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah keadaan di mana saham perusahaan juga dimiliki oleh manajer sebagai pengelola, dan manajer di sini termasuk dalam jajaran pemegang saham yang ditentukan oleh besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Selanjutnya ada kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya ketika perencanaan pajak itu naik, maka perilaku manajemen laba juga akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa antara perencanaan pajak dan manajemen laba, keduanya saling berbanding lurus. Hipotesis yang kedua, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Artinya, ketika kualitas audit itu tinggi, maka perilaku manajemen laba akan semakin menurun. Keduanya dapat dikatakan bahwa antara kualitas audit dan manajemen laba saling berbanding terbalik. Hipotesis yang ketiga, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang artinya ketika kepemilikan manajerial itu naik, maka perilaku manajemen laba akan menurun, begitu pula sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya saling berbanding terbalik. Yang berikutnya ada metode penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menganalisis data berupa angka dan menggunakan metode dalam statistika. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terindeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa terindeks LQ45 periode 2016 sampai 2019. Pilihan sampel menggunakan convenience sampling, yaitu penarikan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penulisan. Kemudian analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 2 signifikansi F dan hasil uji signifikansi T, dapat diambil kesimpulan dan dijelaskan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba dapat diterima. Hasil uji hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba tidak diterima atau ditolak. Hasil uji hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hipotesis ini tidak diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik F, membuktikan bahwa perencanaan pajak, kualitas audit, dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan perusahaan jasa terindeks LQ45 periode 2016 sampai 2019 sebagai sampel dalam penelitian dan diperoleh 42 data yang valid menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil uji hipotesis, disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.